Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan acara kali ini, yaitu acara masa perkenalan lingkungan sekolah, bisa disingkat dengan MPLS. Sebelum kita mulai acara hari ini, anak-anakku sekalian, silahkan dicek terlebih dahulu lingkungan di sekitar kalian, tempat sampean bersinggah di sana. Apakah sudah bersih atau belum? Jika belum, silahkan bersihkan terlebih dahulu. Karena dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa an-nadhafatu minal iman. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Jika sudah bersih, anak-anakku sekalian silahkan ambil bukunya, letakkan pensilnya. Barangkali ada yang ingin dicatat nanti. Jika sudah, sebelum kita mulai ke materi yang akan saya bawakan, yaitu materi tentang ke-YPM-an, maka kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah wa nas'alukal ijabah bisalamati wal afiyati fid dini wad dunya wal akhirah wa qadil hajah wa li muhabbati wa bisyafaati wa biridha illahi ta'ala azza wa jalla bi barakatil Fatihah. Amin. Selanjutnya anak-anakku, kita membaca doa awal belajar. Saya membacanya, kemudian anak-anakku mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif. Ya Hannanu ya Mannan, akrimna binuril fahmi, wa akhrijna min dhulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyyin, wa hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman tayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah anak-anakku, doa yang barusan kita baca, yang artinya yaitu adalah, saya bacakan lagi, raditu billahi rabbah. Artinya kita ridho sebagai Allah Tuhan kita. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama kita. Ingat, Islam sebagai agama kita. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Dan kita meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman tayyiba. Dan kita meminta kepada Allah, mengharapkan bahwa kita diberikan ilmu yang bermanfaat
dan kita diberikan pemahaman yang sangat baik. Nah, anak-anakku, bagi yang belum sempat berdoa disebabkan karena terlambat join, untuk kali ini saya memberikan kesempatan kepada anak-anakku supaya berdoa terlebih dahulu. Luruskan lagi niatnya, karena segala sesuatu itu diawali dengan niat. Sesuai dengan hadis, innamal a'malu binniyat. Nah, anakku, bagi yang belum berdoa, saya berikan waktu 10-15 detik saja. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, untuk acara kali ini, anak-anakku wajib absensi dengan cara screenshot di awal, di tengah, dan di akhir. Faham ya? Saya yakin faham. Untuk anak-anakku yang sekolah di YPM. Saya ulangi lagi, anak-anakku wajib absensi dengan cara di screenshot di awal, di tengah, dan di akhir. Kemudian diberikan kepada wali kelasnya masing-masing atau kepada guru pendampingnya masing-masing. Untuk selanjutnya, anak-anakku wajib menyimak video kali ini, yaitu video tentang sholawat. Dan bukan hanya menyimak, tapi anak-anakku juga wajib mengikutinya. Video yang akan saya berikan kepada anak-anakku yakni video sholawat Tibbil Qulub. Saya yakin anak-anak YPM mampu untuk mengikutinya. Sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم
berikut itu tentang video sholawat tibbil qulub. Maknanya apa? Yakni kita sebagai umatnya Rasulullah, kita bersyukur dengan cara bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus solawat tersebut memberikan syifaul qulub, bisa diartikan sebagai penyembuh hati kita semua. Saya memberikan pertanyaan kepada kalian, apa motivasi kalian masuk di sekolah YPM? Silakan ditulis. Ya, mudah nggak? Mudah. Pasti kalian punya alasan tersendiri. Selanjutnya, saya akan memberikan video yang mana kalian juga harus mengikuti lagu yang akan saya putarkan kepada kalian. Ini video tentang himne YPM, biar kalian tahu bagaimana sih himnenya lagu YPM itu. Mari kita simak bersama-sama. Terpujilah Yayasan Pendidikan Ma'arif, semoga Allah meridhoimu. Terpujilah Yayasan Pendidikan Ma'arif, semoga Allah meridhoimu. Itu tadi tentang video himne YPM. Selanjutnya untuk anak-anakku yang saya cintai, saya akan memberikan pertanyaan berikutnya untuk anak-anakku, yakni
pertanyaannya sangat mudah dan ini sudah ada sejak kalian lahir di dunia ini. Labelnya ini sudah ada sejak kalian lahir di dunia ini. Apa pertanyaan itu? Pertanyaannya adalah, mengapa kita bangga menjadi seorang Muslim? Nah, anak-anakku, kalian terlahir di dunia ini menjadi seorang Muslim. Otomatis hal yang wajib saya pertanyakan kepada kalian, silahkan dicatat. Setelah itu di screenshot dan dikirimkan kepada wali kelas sampean atau kepada guru pendamping sampean. Setelah itu saya akan memberikan materi tentang ke-YPM-an ini. Apa yang dimaksud dengan materi YPM ini? Apa itu YPM? Jadi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga sampean ini mau untuk berpikir, mau untuk memahami, sehingga kalian tidak akan pernah tertinggal satu penjelasan dari saya. Apa itu YPM? Di manakah YPM didirikan? Penasaran nggak? Ya penasaran pastinya. Apa itu YPM? YPM pertama kalinya didirikan di mana? Siapakah pendiri YPM pertama kali? Jadi ini sebuah inti yang harus kita ketahui. Mengapa YPM didirikan? Yang terakhir, bagaimana model pendidikan yang ada di YPM? Ya, ini anak-anakku sekalian yang akan saya kupas tuntas sehingga kalian bisa betul-betul mencintai, menyayangi sekolahan kalian. Jadi jangan sampai terlewatkan ya dari penjelasan saya. Soal yang pertama tadi adalah, apa itu YPM? Loh, kok ada gambar NU-nya? Ini yang akan saya jelaskan. YPM ini dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mempunyai badan otonom dalam dunia pendidikan yang disebut dengan LP Ma'arif NU. Di antara salah satunya yakni adalah YPM, sekolahan kita tercinta. Jadi otomatis YPM ini basicnya adalah Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi YPM adalah bernafaskan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sudah jelas ya, apa itu YPM? YPM adalah Yayasan Pendidikan Sosial Ma'arif yang bernafaskan Ahli Sunnah wal Jamaah. Soal yang kedua. Apa itu soal yang kedua? Di manakah YPM didirikan? Kalian juga harus tahu pertama kali YPM ini didirikan di mana. Jadi wajib untuk sampean ketahui. Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif
atau bisa dikatakan YPM, ini beralamatkan di Ngelom. Didirikan pada tanggal 17 September tahun 1964. Berarti sudah sangat lama. Dan hingga sekarang YPM pun masih jaya. Siapa pendirinya? Kalian juga harus tahu siapa pendiri YPM hingga jaya sampai sekarang. Ini foto beliau. Nama beliau adalah Kiai Haji Munir Hashim Latif. Jadi yang mendirikan YPM yaitu seorang kiai yang bernama Munir Hashim Latif. Bisa kita simpulkan, YPM berdiri pada tanggal 17 September tahun 1964 yang didirikan oleh Kiai Haji Munir Hashim Latif. Nah, sebelum menginjak ke pertanyaan berikutnya, anak-anakku, saya akan menayangkan video tentang Kiai Haji Munir Hashim Latif. Silakan simak videonya. Kiai Haji Munir Hashim Latif dilahirkan di Jombang pada tahun 1928. Beliau merupakan putra keempat dari 8 bersaudara. Sejak usia 8 tahun, beliau sudah menjalani kehidupan sehari-harinya di pondok pesantren Seblak Tebu Ireng Jombang, yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Mahfud dan sekaligus menjadi santri dari pendiri NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di kehidupannya di pondok pesantren, Kiai Haji Munir Hashim Latif waktu kecil sudah banyak menerima ilmu-ilmu keagamaan. Penerapan ilmu keagamaan dalam kehidupan harian pondok pesantren seperti sholat 5 waktu yang selalu tepat waktu di masjid, saling gotong royong, dan bahu-membahu di antara semua masyarakat yang ada di pesantren. Kebiasaan sehari-harinya seperti merawat ternak, merawat sawah, juga melengkapi dan memperbaiki fasilitas pondok dan desa. Selain itu, setiap santri saling bekerja sama untuk bisa memenuhi kebutuhan harian seperti bergiliran untuk memasak, sebab santri pada zaman itu hanya membawa bekal beras untuk digunakan selama tinggal di pondok pesantren. Hingga pada usia 15 tahun, beliau dipercaya menjadi lurah pondok yang bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, pembinaan, dan keamanan pondok, sekaligus ikut membantu mengajar santri-santri muda. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga akhirnya sudah 8 tahun Kiai Haji Munir Hashim Latif menimba ilmu di lingkungan pondok pesantren Tebu Ireng hingga usia 16 tahun. Pada tahun 1944, Kiai Haji Munir Hashim Latif yang waktu itu masih berusia sekitar 16 tahun sudah diberikan kepercayaan untuk mewakili kabupaten dalam rangka mengikuti pelatihan militer se-Indonesia yang diselenggarakan di Jawa Barat. Dengan usia yang relatif masih sangat muda, waktu itu beliau mampu untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya harus disikapi dengan disiplin yang tinggi. Sikap patuh dan taat terhadap aturan yang diberlakukan selama di pondok pesantren telah membawanya kepada pembentukan karakter yang lebih matang dan mandiri. Pada usianya yang sudah menginjak 17 tahun, Kiai Haji Munir Hashim Latif melatih kemiliteran kepada pemuda-pemuda Jombang untuk membentuk sikap ketegasan dan percaya diri bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang terus-menerus bisa dijajah oleh bangsa asing.
rasa peduli sosial yang tinggi yang diiringi dengan sikap tanggung jawab yang besar dan selalu kerja keras yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Munir Hasyim Latif telah membuka pikiran dan kesadaran para pemuda lainnya untuk ikut secara bersama-sama dan bergotong royong untuk membentuk suatu kekuatan dalam membantu melawan penjajah. Dan pada akhirnya terbentuklah pasukan yang menjadi salah satu bagian dari pasukan Hizbullah. Dengan kegigihannya, Kiai Haji Munir Hasyim Latif yang waktu itu berusia 20 tahun diberikan kemampuan untuk memimpin komando Kompi Batalion Munasir dan dikenal dengan sebutan Batalion Condromowo. Kompi Batalion Condromowo di bawah komando Kiai Haji Munir Hasyim Latif mempunyai tekad dan semangat yang tinggi dalam perjuangannya membela negara dan bangsa untuk mengusir penjajah dari tanah air. Semangat untuk jihad melawan penjajah ditunjukkan oleh pasukan Condromowo mulai dari Jombang hingga sampai pada pertempuran 10 November di Surabaya. Atas perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Munir Hasyim Latif dan pasukannya diberi kekuatan sehingga selamat dari berbagai kepungan dan gempuran meriam dan tank. Ajaran yang pernah diterima semasa di pondok pesantren membuat Kiai Haji Munir Hasyim Latif mempunyai keyakinan tinggi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan pada hambanya yang sedang berjuang. Kiai Haji Munir Hasyim Latif juga sangat aktif di organisasi NU. Hal ini dibuktikannya dengan keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan ke-NU-an dan pernah menjadi ketua PWNU Jawa Timur untuk periode 1979 hingga 1982. Kemudian pada periode 1984 hingga 1991 menjadi salah satu ketua PBNU di masa era Kiai Haji Ahmad Muhammad Hasan Shiddiq selaku Rois Suriah dan ketua umumnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian pada periode 1992 hingga 1999 masih menjadi salah satu ketua PBNU di masa era Kiai Haji Muhammad Ilyas Rukyat selaku Rois Suriah dan ketua umumnya masih Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, anak-anakku setelah melihat video yang sudah saya berikan, sudah saya tayangkan, maka saya akan memberikan pertanyaan. Konsepnya sama. Pertanyaannya sangat mudah. Saya yakin bisa sampean menjawab ketika sampean menyimak video tersebut. Pertanyaannya adalah, apa peran Kiai Haji Munir Hasyim Latif bagi kehidupan sosial? Silakan ditulis, difoto, kemudian dikirimkan kepada wali kelas kalian atau dikirimkan kepada guru pendamping kalian. Setiap tugas yang sudah saya berikan kepada kalian di akhir kegiatan MPLS ini, kalian foto, kalian kirimkan kepada wali kelas atau kepada guru pendamping kalian. Paham ya? Selanjutnya, mengapa YPM didirikan? Alasannya adalah YPM didirikan karena ada surat tugas dari ketua lembaga. Ketua lembaganya bernama Kiai Haji Nur Yahya. Surat tersebut diberikan kepada Bapak Munir Hasyim Latif pada tanggal 10 September tahun 1961. Sehingga Bapak Kiai Haji Hasyim Munir Latif ini bisa mengumpulkan para sesepuh di sana, para sesepuh di sepanjang untuk berdiskusi mendirikan sebuah madrasah, sebuah pendidikan, sebuah sekolah
yang berwilayah atau bertempat tinggal di kawasan Kawedanan Taman. Makanya Bapak Kiai Nur Yahya ini memberikan surat tugas kepada Bapak Kiai Hashim, Kiai Munir Hasim Latif untuk mendirikan sekolahan yang bernafaskan ahli sunnah wal jamaah yang disebut YPM, Yayasan Pendidikan Sosial Ma'arif. Bisa dipahami ya anak-anakku? Saya kira sangat mudah untuk dipahami. Soal selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya, bagaimana metode pendidikan yang ada di YPM? Oke, Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif atau bisa disebut dengan YPM selalu mengutamakan pendidikan yang berakhlakul karimah. Itu ciri khas daripada YPM adalah berakhlakul karimah. Jadi anak-anak yang sekolah di YPM ini etikanya terjaga, attitude-nya terjaga. Visinya yaitu terwujudnya lembaga pendidikan dan sosial yang religius, harmonis, profesional dengan prestasi nasional maupun internasional. Itu visi daripada YPM. Dengan cara bagaimana? Yaitu misinya melaksanakan pendidikan dan usaha-usaha yang berdasarkan akidah dan syariat Islam dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa nilai-nilainya yang bernafaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Kita harus peduli, kita harus sayang kepada manusia, kita harus sayang kepada sesama, kita harus menghargai kepada sesama. Itu yang dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang pertama. Yang kedua, semboyan yaitu dengan sesuai dengan hadis mayuridillahu bihi khairan yufaqqahu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman yang baik di dalam agama. Apa itu? Yang pertama, siswa mampu membaca Al-Quran. Yang pertama itu. Ini adalah misi daripada YPM. Yang pertama, siswa mampu membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quranlah yang bisa menolong kita di yaumul qiyamah. Sesuai dengan hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sesuai dengan hadis tersebut bahwasannya seseorang yang mampu membaca Al-Quran maka dia akan menjadi penolong kepada orang tersebut. Maka Al-Quran tersebut akan menjadi penolong kepada orang tersebut yang telah mampu membaca Al-Quran. Jadi itu misi daripada YPM. Satu, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua adalah mampu membaca Al-Quran. Yang ketiga yaitu siswa wajib menguasai KPI. Apa itu KPI? KPI adalah kecakapan penerapan ibadah. Saya ulangi lagi. KPI adalah kecakapan penerapan ibadah. Karena apa? Dengan KPI kita mampu melewati rintangan-rintangan yang ada di dunia ini. Sesuai dengan hadis
Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi di dalam KPI ini tidak hanya urusan dunia saja yang dibahas, tetapi juga urusan akhirat juga dibahas. Makanya anak-anakku, poin yang ketiga adalah anak-anak wajib menguasai KPI. Karena ini adalah ciri khas yang sudah ditentukan oleh YPM. Karena sesuai dengan hadis, "Waman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki dunia, yang menginginkan dunia, maka capailah dengan ilmu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki akhirat, akhiratnya enak, selamat di akhirat, maka capailah dengan ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kedua-duanya, dunia kamu selamat, akhirat juga selamat, maka capailah dengan ilmu. Kuncinya di mana? Kalian harus bisa menguasai KPI. Itu salah satu pintu, anak-anakku, untuk kalian bisa mencapai keduanya. Misi yang kedua yaitu melaksanakan pendidikan dengan standar nasional maupun internasional. Jadi banyak materi, tidak hanya materi matematika, fisika, kimia, tapi juga banyak yang berstandar internasional. Seperti halnya bahasa Inggris, bahasa Arab. Ini sudah standarnya internasional. Di YPM akan diajarkan hal semacam itu. Itulah anak-anakku, metode-metode yang ada di YPM. Bagaimana, sudah betul-betul mencintai YPM atau belum? Anak-anakku sekalian yang sudah berada di lingkungan YPM, bersyukurlah, banggalah kalian sudah berada di pendidikan, tepatnya di Yayasan Pendidikan Sosial Ma'arif yang bernafaskan ahli sunnah wal jamaah. Poin yang ketiga yaitu sampean wajib disiplin dan taat tata tertib. Saya kira semua sekolahan. Jadi kalau sampean tertib sekolahnya, tanggung jawab, maka nasib kalian akan menjadi baik. Sesuai di dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Al-Quran surat Insyiqaq ayat 6. Itulah anak-anakku misi daripada YPM. Yang pertama, anak-anak melaksanakan pendidikan dan usaha-usaha yang berdasarkan akidah syariah Islam dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, melaksanakan pendidikan standar nasional maupun internasional. Jadi YPM ini mempunyai ciri khas yang sangat baik. Mutu daripada YPM. Mutunya apa? Mutu daripada YPM. Apa itu mutunya?
Motonya yang pertama yaitu berilmu. Berilmu artinya sebagai seorang yang beriman, dia pasti ketika melakukan sesuatu ada landasan hukumnya. Jadi tidak asal-asalan. Ketika dia berbicara tidak asal-asalan, tapi ada dasar hukumnya. Yang kedua, beramal artinya apa yang sudah diketahui berdasarkan ilmunya itu harus dikerjakan. Yang terakhir adalah bertakwa. Artinya apa yang dikerjakan atau apa yang sudah diamalkan berdasarkan ilmunya akan mendapatkan legalitas atau sah amalnya berdasarkan ilmu. Sedangkan hasil kita pasrah kepada Allah. Sehingga kalau berhasil tidak sombong atau tidak takabur. Tapi kalau gagal tidak mudah putus asa. Itu yang namanya bertakwa. Dan intinya adalah kalian diajak menjadi seorang yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian materi ke-YPM-an yang sudah saya sampaikan. Untuk anak-anakku, kalian akan saya tayangkan video berikut ini. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, seorang pengemis Yahudi buta, apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Hari demi hari pengemis Yahudi buta itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah SAW menyuapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat Nabi, yakni Abu Bakar radhiyallahu an, berkunjung ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu an, yang juga istri Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku, yakni Nabi Muhammad, yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apa itu?" tanya Abu Bakar radhiyallahu an. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Siti Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu, setelah itu ia berikan kepadaku." Kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata,
Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia. Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di depan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikianlah kisah Rasulullah SAW dengan pengemis Yahudi buta. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Nah, anak-anakku, kalian sudah menonton video. Saya akan memberikan penjelasan sedikit bahwa dari kisah Nabi Muhammad SAW kita ambil hikmahnya. Akhlak Rasulullah itu sangat luar biasa. Meskipun kepada seseorang yang tidak menyukai beliau, tapi beliau memberikan senyuman kepada mereka. Maka kita untuk bermanfaat kepada sesama itu satu, kita harus menjaga lingkungan kita. Jadi di lingkungan sekitar kita itu harus kita jaga sesuai di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi di situ kita tidak boleh merusak lingkungan kita. Jadi harus kita jaga. Yang pertama tempat kita jaga. Yang kedua, di dalam hadis dijelaskan la dororo wala diroro. Yang kedua yaitu tidak diperbolehkan menyengsarakan diri sendiri dan menimbulkan kesengsaraan terhadap orang lain. Jadi tidak boleh menyengsarakan diri sendiri dan juga tidak boleh menyengsarakan orang lain. Artinya apa? Yang pertama kita harus menjaga lingkungan kita. Yang kedua kita harus menjaga diri kita. Dan tidak boleh menyakiti di antara teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita. Itu harus kita jaga betul. Karena itu mencerminkan sifatnya Rasulullah SAW. Nah, sebagai umat Rasulullah, kita harus meniru ketauladanan Rasulullah SAW. Karena apa? Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah ini diutus di muka bumi ini tidak hanya sebagai pribadi manusia saja, tidak hanya seperti kita-kita, tapi Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ingat-ingat, Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh bagi umat manusia. Maka wa innaka la'ala hulukil adim, bagi siapa yang mengikuti, siapapun yang mengikuti sikapnya Rasulullah, suri tauladannya Rasulullah, siapapun orangnya, siapapun notabennya, dan dia tentunya beragama Islam, maka apa yang akan didapatkan oleh dia? Seseorang yang mengikuti tindak tanduknya Rasulullah, seseorang yang mengikuti sikapnya Rasulullah, seseorang yang meniru suri tauladannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang dia dapatkan? Di dalam surat Al-Imran dijelaskan,
Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika seseorang tersebut mengikuti suri tauladannya Rasulullah, maka seseorang tersebut akan mendapatkan cinta langsung dari Allah yang berupa ampunan atau maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku, suri tauladan Rasulullah itu sangatlah banyak sekali. Kita contoh yang paling besar dalam kehidupan sehari-hari. 1, infak. 2, membaca Al-Quran. 3, sholat berjamaah. Ini sudah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau mencintai Rasulullah, maka kita ikuti suri tauladannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah seperti itu, kalian semuanya termasuk golongan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku, sebelum saya melanjutkan kisah-kisah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan memberikan stimulus kepada kalian supaya apa? Tidak bosan, agar sampean tetap fresh, otak kalian tidak panas. Maka ketika saya bilang YPM, tirukan apa yang saya gerakkan dan apa yang saya ucapkan. Contohnya, YPM berilmu, beramal, bertakwa. Saya ulangi lagi, YPM berilmu, beramal, bertakwa. Oke anak-anakku, paham ya? Itu adalah mutu YPM. Sehingga kalian tidak lupa dengan mutu YPM. YPM, bagus, gitu baru ikut semua. YPM, oke ya, saya lanjutkan lagi. Saya akan melanjutkan kisah-kisah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu sejak dari lahir sudah berada di agama Islam. Artinya kita itu menjadi seorang Muslim. Saya akan kupas, Muslim ini apa sih? Muslim ini adalah sebuah agama yang dianut oleh umat manusia. Berarti bisa kita simpulkan Muslim adalah subjek, pelaku, bukan objek. Kita itu sangat beruntung menjadi seorang Muslim. Dari keberuntungan itu menjadi sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ada beberapa poin kenikmatan itu. Yang pertama yaitu sesuai di dalam surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Maksudnya bagaimana? Kita dikeluarkan dari agama-agama sebelumnya. Agama apa? Yahudi, Nasrani. Dan kita sudah benar berada di agama Islam. Makanya agama Islam adalah agama yang sangat baik. Karena redaksinya adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita ini termasuk umat yang sangat baik, yang sudah berada di agama Islam. Kenikmatan yang kedua yaitu kita seorang Muslim tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan, atau kita seorang Muslim tidak akan pernah bersepakat untuk menghancurkan agama kita sendiri. Karena sesuai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, la tajtami'u ummati
ala dhalalati. Di dalam hadis tersebut sudah dijelaskan bahwa umat saya tidak akan merusak agamanya sendiri. Umat saya tidak akan pernah sepakat untuk merusak agamanya sendiri. Kenikmatan yang ketiga yakni kita pasti akan masuk surga. Kita seorang muslim wajib bangga itu. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, nahnul akhirun al awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kita ini umat yang paling akhir. Umat yang paling akhir dan umat yang pertama kali yang akan masuk surga. Jadi di umat-umat terdahulu yang sudah pernah ada itu belum bisa masuk surga sebelum kita masuk surga terlebih dahulu. Maka banggalah kita menjadi seorang muslim. Oleh karena itu anak-anakku, sebelum saya menutup materi ke YPM-an dalam kegiatan MPLS ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang seperti biasa. Nanti sampean foto, kemudian sampean kirimkan kepada wali kelas atau kepada guru pendamping kalian masing-masing. Oke anak-anakku, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan. Dari awal pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan kepada kalian, silahkan nanti difoto kemudian dikirimkan ke wali kelas sampean atau kepada guru pendamping kalian masing-masing. Pertanyaan yang terakhir adalah, mengapa kita bangga menjadi seorang muslim? Jangan lupa di dalam jawaban harus ada nama kalian, kemudian kelas kalian. Lalu kirimkan kepada wali kelas kalian atau kepada guru pembimbing kalian. Itu ya. Saya tunggu jawaban kalian dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Sekian dari saya. Semoga materi yang saya berikan kepada kalian bisa bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, kita membaca doa akhir belajar terlebih dahulu. Ingat, saya membaca, kalian mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.